Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali di mata kuliah bimbingan dan konseling di SD. Ya. Hari ini yang akan kita lakukan adalah sama-sama kenalan dengan bimbingan konseling itu sebenarnya apa sih? Karena apalagi kalau buat di SD kan tugas seorang pembimbing itu akan dipegang oleh guru kelas atau wali kelas gitu. Nah persoalannya kan sebelum jauh kita ngomongin wali kelas itu harus ngapain aja sebagai seorang pembimbing, kita perlu tahu dulu nih basicnya. Bimbingan dan konseling itu apa sebenarnya, baru nanti kita akan tahu, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan itu nanti apa aja sebagai wali kelas gitu. So, langsung aja, ini dia materi kita untuk hari ini tentang pengenalan secara konseptual tentunya, dan juga mungkin nanti ada sedikit cerita tentang bimbingan dan konseling. Secara praktik atau fenomena, kayaknya teman-teman juga udah bisa menilai lah, guru bimbingan dan konseling itu sebenarnya tugas dan fungsinya apa gitu. Dan mungkin akan ada perbedaan pengalaman gitu. Nah sekarang kita ngomong yang benernya dulu nih, supaya kita harapannya nanti saat praktek juga benar. Karena masih ada juga beberapa yang secara konsep itu belum uh, terwujudkan dalam uh, kerja profesional guru bimbingan dan konseling. Harapannya teman-teman setelah tahu BK itu sebenarnya seperti apa, itu akan lebih terbuka lagi pandangannya dan akan lebih terbayang sebenarnya kerja yang benar sebagai pembimbing itu seperti apa. Kita kembali lagi yuk teman-teman ke Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Ini selalu saya ulang-ulang nih kalau ngomongin mata kuliah kependidikan. Kenapa, apa sih sebenarnya peran kita sebagai guru? Acuan intinya adalah ini. Secara basic, tugasnya adalah ya mendidik, mengajar, membimbing, ada juga mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Semuanya punya fungsi dan juga aktivitas yang berbeda-beda gitu. Ada yang dalam satu uh, kegiatan di kelas itu bisa dilakukan semua, ada juga yang terpisah. Tergantung bagaimana teman-teman merencanakan proses belajar. Udah pasti dalam saat kita ngajar, evaluasi harus tetap ada supaya kinerja profesionalnya itu tetap bisa terjaga. Evaluasi berarti menilai, ya, supaya nanti hasil penilaian itu akan kita dapetin tuh informasi-informasi penting untuk pengembangan selanjutnya, apakah pengembangan siswanya atau pengembangan kurikulumnya atau justru pengembangan materi pembelajaran. Jadi nggak cuma datang ke kelas itu sebagai guru kita hanya menyampaikan informasi aja. Kalau menyampaikan informasi aja ya berarti itu adalah mengajar. Kalau mendidik bisa lebih ke pengenalan nilai, pembiasaan itu mendidik. Nah, membimbing ini salah satu hal yang sebenarnya menjadi tugas dan peran kita sebagai seorang pendidik. Gitu. Yang berarti membimbing itu sederhananya adalah mengarahkan, ya kan? Mengarahkan, membuka jalan, memperlihatkan, memahamkan hal-hal itulah. Nanti konsep secara jelasnya, secara definisi akan saya sampaikan. Itu basicnya nih sebagai seorang pendidik. Untuk saat ini, kita dipertajam lagi tugasnya yang disebut dengan guru penggerak. Ini masuk ke kurikulum Merdeka Belajar nih teman-teman. Nah, yang menjadi ciri khas peran kita saat ini yang harus muncul adalah bagaimana menciptakan sebuah situasi pembelajaran yang berpusatnya kepada murid.
Jadi sebenarnya kurikulum itu nanti bisa berubah-ubah tuh. Materinya akan sangat mudah untuk kita rubah ketika kita paham betul siswa kita itu seperti apa kebutuhannya, apa yang ingin kita lakukan, targetnya. Sehingga setiap kelas, bahkan setiap sekolah akan berbeda nanti pada akhirnya. Dan intinya adalah proses belajar itu sebenarnya adalah kita menciptakan lingkungan belajar. Lingkungan yang membelajarkan peserta didik supaya mencapai perkembangan, kompetensi, ataupun karakteristik tertentu. Jadi, udah jelas tuh bahwa fungsi kita itu sekarang udah melebar lagi ke nggak cuma di dalam kelas, tapi di luar kelas juga harus dipikirin di guru itu mau ngapain aja. Ya kan? Saat siswa udah kembali ke rumah, sekarang udah banyak yang punya grup WhatsApp orang tua. Kalau di SD, si grup WhatsApp tuh mau diapain nih? Supaya di rumah pun siswa dapat belajar dengan baik, nggak keputus jadinya. Makanya salah satu ciri khas dalam Merdeka Belajar itu guru memiliki kebebasan gitu untuk meng-create lingkungan bekerja sama dengan berbagai pihak yang kira-kira kemungkinan akan mendukung kepada proses pendidikan yang lebih baik. Gitu. Jadi sebenarnya yang dirubah itu bukan kurikulumnya kalau yang saya perhatiin di Merdeka Belajar. Yang dirubah itu justru kita sebagai guru itu harus punya habit, harus punya perencanaan yang sangat matang dan punya target. Gitu. Targetnya nggak cuma nilai di situ berarti. Dan guru ya kembali tugasnya nggak cuma di kelas kalau begitu ya. Nah, ini adalah peran yang harus kita pegang sekarang, tantangannya nih. Dan kalau menurut saya dalam konsep guru penggerak ini ada tuh nilai-nilai bimbingan. Peran dan fungsi kita sebagai pendidik itu juga semakin tajam tentang menjalankan fungsi tadi yang berdasarkan undang-undang itu adalah membimbing. Karena membimbing itu pada dasarnya melakukan upaya fasilitatif. Jadi kita memfasilitasi individu supaya berkembang dengan optimal. Optimal di sini artinya kapasitasnya itu dimaksimalin. Gitu. Bukan maksimal secara konsep. Misalkan kalau di anak dia harus bisa ABCD gitu kan. Nah, itu batas maksimalnya. Tapi kalau optimal itu dengan kemampuan dia yang ada sekarang gimana bisa mengejar yang tadi. Jadi optimalkan yang udah dia punya. Dengan IQ 90, IQ yang 90 itu harus bisa mengejar batas yang maksimal dari kompetensi. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi dalam membimbing itu sebenarnya kita memfasilitasi. Caranya bisa beragam. Bisa dengan dia kalau tadi ngomongin mengoptimalkan apa yang dia punya, kan siswa harus paham dulu nih saya itu punyanya apa, ya kan? Nah, salah satu upaya fasilitatifnya adalah membantu mereka untuk lebih paham tentang dirinya. Kalau tadi ngomongin lingkungan, gitu kan? Nah, biasanya kalau di anak kan lingkungannya nggak akan jauh dari lingkungan di sekolah sama di gang sekitar rumah dia lah. Nggak akan terlalu jauh. Nah, gimana caranya lingkungan di sekolah itu kita create dengan misalkan membuat aktivitas-aktivitas di ekstrakurikuler atau misalkan kita melakukan pembiasaan, itu juga kan sebenarnya memfasilitasi gitu. Kalau sekarang lagi kita berada di posisi pembelajaran jarak jauh. Nah, supaya mereka bisa berkembang, itu kan nggak cuma dikasih modul,
dikasih tugas. Kalau memfasilitasi itu, mungkin ada suatu waktu guru itu datang ke rumah, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama anak, selama PJJ itu apa kesulitannya, bagaimana persoalan-soal yang muncul, termasuk kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah supaya anak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bikin kesepakatan dengan orang tua, itu sebenarnya upaya memfasilitasi. Gitu. Dan ciri-cirinya, ciri khasnya kalau kita ngomongin bimbingan, kalau kita mau melihat memfasilitasi itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama, misalkan yang teman-teman lihat ya, ada memahamkan. Membantu siswa untuk lebih paham tentang diri, tentang lingkungan, tentang tuntutan. Saat dikasih tugas, mereka harus paham mengapa mereka harus mengerjakan tugas itu. Sehingga muncullah motivasi. Ya kan? Jadi nggak cukup tuh dengan kita menceramahi, ayo dong semangat. Semangat itu akan muncul ketika kita tahu ada sesuatu penting yang ingin kita capai dan kita juga punya kemampuan untuk mencapai hal itu. Iya nggak sih? Makanya harus paham dulu tuh. Lalu upaya fasilitasi selanjutnya apa? Kita mencegah terjadinya persoalan-persoalan lanjutan. Karena tahu nih di usia anak ada resiko untuk terjadi bullying. Nah, kita cegah dengan apa? Menciptakan lingkungan yang toleran, yang bisa menerima setiap perbedaan, mengenali perbedaan satu sama lain, sampai kita bisa, oh gimana cara mereka bisa kerjasama supaya mencegah terjadinya bully, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan dari siswa. Kalau udah bagus nih kelasnya, kita pelihara, kita kuatin tuh. Di situ muncul kayak reward and punishment, membuat komitmen gitu kan. Terus juga kita bisa coba juga mendatangkan tamu untuk cerita supaya motivasi mereka tetap terjaga. Apakah ada alumni atau orang sukses yang dia cerita ke masa kecilnya dia melakukan apa aja. Sehingga ya siswa merasa, oh iya saya udah melakukan itu, berarti saya harus ningkatin. Ya kan? Ada juga penyaluran. Penyaluran itu lebih ke minat dan bakatnya diarahkan kepada kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya tadi yang seperti saya bilang, kita bisa kok bikin ekskul, bikin kegiatan outing kelas, ya kan? Memfasilitasi juga berarti kita harus tahu ini siswaku maunya apa sih, ya kan? Siswa maunya apa, butuhnya apa, itu kita dorong dalam pembelajaran. Dan juga bimbingan ini ciri khasnya adalah pengembangan orientasinya sebenarnya sekarang. Jadi guru itu nanti pada akhirnya akan bikin target-target tuh supaya berkembang kan. Ada yang namanya sekarang kompetensi pasca didik. Nanti teman-teman akan lebih paham sebenarnya ketika membuka file yang saya lampirkan di e-learning ini, ada namanya panduan operasional bimbingan dan konseling. Nah di situ ada yang khusus SD tuh, bisa paham selain ciri khas ini bisa paham kira-kira apa aja sih harus dikembangin, tugas perkembangan, aspek perkembangan apa yang penting di usia anak SD, termasuk standar kompetensinya apa gitu, supaya nanti bisa masuk tuh ke pembelajarannya. Silakan nanti di-download untuk file panduan operasionalnya ya. Dari ciri-ciri tadi, kegiatan bimbingan itu akhirnya kita bisa pecah kepada 4 bentuk komponen kegiatan atau layanan kalau di sini. Jadi bentuk-bentuk kegiatannya bisa berupa sesuatu yang umum, sesuatu yang khusus, atau yang by event, atau justru usaha-usaha penciptaan lingkungan. Nah, yang umum itu ada di layanan dasar, teman-teman. Layanan dasar ini
lebih ke materi kelas gitu. Satu kelas ini kira-kira butuhnya apa sih? Mereka tuh penting untuk memahami apa. Itu disebut layanan dasar. Orientasinya ya kan dia ada sikap-sikap, pengetahuan dan keterampilan umum atau dasar supaya siswa bisa berkembang atau menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Kayak tadi, semua anak perlu terampil untuk berteman dengan teman-temannya. Mereka harus punya sikap menghormati, itu kan umum semuanya. Mereka harus tahu misalkan mengapa harus pakai masker. Mengapa kesehatan itu menjadi tanggung jawab pribadi. Bukan tanggung jawab ibu, bapak, apalagi gurunya. Kan kayak gitu ya. Sehingga mereka nanti akan mandiri untuk menjaga kesehatannya. Ya kalau bisa disimpulin sebenarnya layanan dasar itu lebih ke sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dalam menjalani kehidupan sehari-hari kalau di SD. Nanti itu bisa masuk di pembelajaran tematik, bisa masuk juga nanti ke bikin aturan main di kelas gitu kan. Itu semuanya berarti ngomongin layanan dasar. Nah kalau nanti dari layanan dasar itu ternyata ada beberapa orang nggak bisa mengikuti itu, anggaplah ngomongin tadi masker, mencuci tangan, ada aja masih nggak pakai masker. Nah, kita respon dengan layanan responsif yang memang orientasinya ke pengentasan masalah. Tapi pengentasan masalah di sini ya bukan hanya kita fokus ke dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi ini juga sebagai upaya edukasi supaya secara perkembangan dia nggak terhambat. Contohnya apa? Kalau di SD ada yang disebut dengan manja. Manja suatu hal yang wajar, tapi kalau udah kelewat batas manjanya, nggak kita respon gitu, nggak kita latih dia untuk lebih mandiri, itu akan menghambat perkembangan selanjutnya gitu. Nah, biasanya di sini ada konseling, ada konsultasi dengan orang tua, kerja sama orang tua gitu. Advokasi itu lebih ke kita memperjuangkan hak-hak anak. Contohnya, mempertimbangkan hukuman untuk anak. Bagaimana hukuman yang mendidik itu? Itu perlu advokasi. Termasuk kalau kejadiannya ada di rumah tuh. Berarti kita bisa home visit ke orang tua, ngobrol sama orang tua, diskusi. Sebenarnya gimana sih saat kita mau membuat aturan main dengan anak. Kalau untuk guru, ini udah khas banget sama remedial ya. Remedial itu perbaikan keterampilan. Apakah nanti dilatih ulang, dibelajarkan ulang, gitu, itu remedial. Ini bisa jadi per satu orang atau individu, disebutnya ya konseling individu, atau kita bisa per kelompok. Itu ada strateginya konseling kelompok. Biasanya di konseling ini, kalau untuk SD, kita pakainya expressive art, karena untuk usia anak kan nggak mudah ya untuk bisa ngobrol gitu aja, diajak ngomong dewasa. Makanya perlu media khusus, apakah itu permainan, apakah itu sebuah biografi gitu kan, gambar. Makanya salah satu strategi yang kayaknya untuk teman-teman PGSD penting banget untuk dipelajari adalah melakukan expressive and art therapy. Itu udah banyak banget pelatihan-pelatihannya, tinggal dicari supaya kan dia bisa melakukan dialog yang menyenangkan gitu, yang enggak memposisikan dia sebagai orang yang seumuran sama kita. Kalau mau ngobrol dengan seumuran dengan kita, ngobrol dengan orang tuanya. Salah satu ciri konseling di SD yang dikonseling itu kadang adalah orang tuanya. Karena tadi kita ingin menciptakan lingkungan yang nggak keputus antara di sekolah sama di rumah. Bisa jadi di rumah nih ada nggak sinkronnya, sehingga perlu konseling bersama orang tua. Atau kalau merasa tidak mampu semua itu, ada yang disebut dengan referral. Jadi guru kelas nanti bisa melimpahkan kasusnya
atau persoalannya kepada yang lebih profesional, apakah ke konselor, psikolog, psikiater, atau ustadz. Karena misalkan nih orang tuanya ini lebih yakin ketika harus ngobrol sama ustadz. Itu nggak masalah, tergantung konteks persoalannya. Nah, kalau perencanaan individual ini yang tadi penyaluran. Kita menyalurkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Targetnya adalah kalau di SD mereka punya cita-cita deh. Nggak hanya fokus pada 2 cita-cita itu, tapi dia bisa punya banyak sekali pilihan. Dia tahu banyak hal yang bisa dia lakukan. Itu perencanaan individual. Ada juga aspirasi karir. Kalau dalam kurikulum namanya kan peminatan ya. Nanti caranya gimana dong? Itu bisa pakai pengembangan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini bukan hanya misalnya setiap hari Sabtu kita ada jadwalnya. Ekstrakurikuler ini bisa jadi lomba, bisa jadi misalkan kelas meeting, itu juga ekstrakurikuler. Nah, momen-momen kegiatan sekolah itu bisa kita gunakan tuh untuk perencanaan individual. Termasuk kalau kita mau mengundang orang tua misalnya jadi parenting day, itu juga bisa di perencanaan individual nanti. Nah, ketiga, kegiatan ini, terutama di SD, itu nggak bisa kita jalankan sendiri begitu aja. Saya ngerasain banget, perlu banget dukungan dari berbagai pihak gitu. Contohnya paling tadi sendiri omongnya orang tua. Terus yang selanjutnya ya pimpinan sekolah. Makanya kita ada yang namanya kegiatan dukungan sistem. Sederhananya adalah kegiatan manajemen, administrasi, dan juga kita berusaha untuk memiliki kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Bisa pihak dalam sekolah ataupun luar sekolah, tergantung ke target apa nih dari ketiga kegiatan ini yang mau yang memerlukan pelancar secara manajemen gitu. Dan di Merdeka Belajar, dukungan sistem ini penting banget karena sekolah terbuka nih peluangnya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Mau itu misalkan mau ngomongin taat hukum, kita bisa kerjasama dengan Babin Kamtibmas yang ada di kelurahan. Nah, untuk sampai ke kelurahan kan nggak bisa kayak kucuk-kucuk datang ya. Biasa ada perlu surat pengantar sekolah dan sebagainya, sehingga mau nggak mau kita pun harus menjalin sebuah hubungan yang baik dengan kepala sekolah, kepimpinan sekolah gitu. Nah, itu semuanya dari dukungan sistem. Ini kira-kira keempat kegiatan inti yang menjadi nuansa bimbingan dan konseling yang harus kita coba ya praktekin nanti ketika menjadi pendidik nih. Nah, kalau konseling sendiri bedanya sama bimbingan, konseling ini lebih ke helping relationship, jadi layanan bantuan gitu. Layanan bantuan face to face kayak begini misalkan atau lewat media yang tujuannya menyelesaikan masalah. Tapi menyelesaikan masalah di sini harus berdasarkan pemahaman diri. Misalkan, mengapa akhirnya saya selalu dibully? Oh, karena saya tahu saya nggak bisa nolak, saya nerima-nerima aja. Atau saya sendiri memandang diri saya rendah. Sehingga dalam konseling nanti jadi fokusnya itu bukan melawan bulinya, tapi bagaimana meningkatkan harga diri dia bisa merasa lebih menghormati dirinya sendiri dulu, dia bisa tahu bahwa dia punya kemampuan, misalnya itu pede gitu kan, baru akhirnya dia bisa tegas. Saya nggak bisa digituin, saya nggak mau dicemooh kayak begini karena saya punya kemampuan ABCD. Termasuk nanti gimana caranya kemampuan itu bisa dibutuhin oleh teman-temannya, jadinya kerjasama kan. Nah, itu bedanya menyelesaikan masalah melalui konseling dan menyelesaikan masalah melalui dipanggil oleh guru dan diceramahin.
gitu. Kan kalau dipanggil ke ruang guru terus diceramain, biasa pertanyaannya kenapa kamu melakukan itu? Besok-besok jangan lagi, gitu kan. Tapi kalau konseling nggak bisa. Apa yang bikin kejadian ini sampai terjadi? Di situ kamu ngapain aja sebenarnya? Disimpulin. Nah, wajar kan kalau yang terjadi karena kamu begini-begini. Sehingga kalau kamu nggak mau ini terjadi lagi, langkah-langkahnya gini, tak, 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 gitu kan. Kalau perlu latihan, dilatih dulu sama gurunya. Itulah konseling. Sehingga nanti dia bisa mengambil keputusan tuh, oh berarti saya kok harus begini nih. Itu disebut dengan keputusan yang mandiri. Dan kita membantu peserta didik itu, tujuannya dia cuma satu, dia sehat secara mental, memiliki mental yang kuat, gak mikir kemana-mana, gak gampang cemas, gak punya trauma, kayak gitu kan. Itu mental yang positif. Termasuk semua fungsi psikologis dia itu bisa dioptimalkan. Misalkan dia bisa merasakan sesuatu dengan wajar. Terus dia bisa memaksimalkan kapasitas berpikir dia untuk mengambil keputusan, untuk memperkirakan sesuatu. Itu kalau kita ngomongin kesehatan mental yang positif. Makanya angka bimbingan dan konseling itu nggak bisa dipisahin. Karena benang merahnya satu, di pemahaman diri dan lingkungan. Makanya kalau kembali lagi ke peran kita saat ini sebagai guru penggerak, yang menjadi fokus utama kita adalah peserta didik. Karakteristik mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, kalau ada masalah mereka biasa gimana caranya, sehingga kita bisa tahu perbaikannya harus seperti apa. Kalau punya kesulitan belajar, biasanya kesulitan itu muncul dari mana. Jadi sebenarnya berfokusnya ke peserta didik pada akhirnya. Dan itu PR besar kita. Saya yakin di semester sebelumnya teman-teman udah belajar perkembangan peserta didik. Mudah-mudahan gak lupa. Itu basic utama tuh. Supaya kita bisa menyelenggarakan layanan bimbingan konseling, atau kalau di guru mata pelajaran, saya lebih senangnya ngomongin pembelajaran bernuansa bimbingan. Artinya, ya sesuai dengan panduan, nanti guru kelas itu bisa berfungsi sebagai pembimbing. Kira-kira ini adalah kompetensi yang harus dimiliki dari sekarang sebagai calon pendidik supaya kita bisa memfungsikan diri kita sebagai pembimbing. Pembelajaran bernuansa bimbingan itu akan bisa kita lakukan ketika kita tahu tema-tema apa yang memang secara psikososial itu dibutuhkan oleh siswa. Nanti baru kita bisa tarik tuh, ini ke mata pelajaran ini nih. Barulah kita bisa mengintegrasikan antara kompetensi perkembangan dengan kompetensi pada materi pembelajaran. Dia pahami dulu tematiknya itu. Pahami tematik, kemudian kita bandingkan dengan standar kompetensi, ya kan, atau tugas perkembangan siswa. Nanti masuk ke tema yang mana, gitu. Jadi perlu sensitivitas, empati, ya. Lalu selanjutnya kompetensi yang penting juga bagaimana kita menciptakan kesempatan yang sama untuk peserta didik itu berkembang. Termasuk kalau di foto ini ini adalah saat dimana saya bersama teman-teman kelas inspirasi kita mencoba memunculkan harapan-harapan dan cita-cita yang lebih banyak pada teman-teman siswa yang ada di sekolah-sekolah marginal,
ya, dan disampaikannya dengan cara yang fun gitu. Jadi kalau jangan sampai lupa bahwa kita itu termasuk bagian lingkungan, bagian ekosistem gitu. Jadi kalau mau merubah lingkungan, kita juga harus mau berubah. Seperti ini, saya yang biasa jadi dosen ya, kalau ketemu anak-anak ya jangan ngeliatin sebagai dosen yang eh, menghadapi mahasiswa gitu. Akhirnya pakailah aksesoris-aksesoris seperti ini. Ya kalau nyuruh siswa pakai baju yang berwarna, kita juga harus pakai yang berwarna, nggak monoton gitu. Atau pengen menciptakan kelas yang ceria. Kalau kita sendiri nggak ceria, itu nggak akan kebentuk lingkungan yang ceria. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita bagian dari ekosistem, bagian dari lingkungan siswa. Nih. Jangan sampai lupa kalau mau merubah lingkungannya, kita juga harus tahu nih apa yang harus kita rubah dari diri kita. Sehingga kita bisa berkolaborasi. Baik dengan anak, dengan sekolah. Kalau tadi kita punya teman-teman nih, someday mereka udah punya jabatan masing-masing dengan lulusan kuliah masing-masing seperti sekarang. Someday kita bisa butuh tuh pengalaman-pengalaman hidup mereka, bantuan dana mereka, gitu kan, supaya kegiatan layanannya bisa berjalan dengan baik. Dan ini yang hasil penelitian saya bersama Bapak Adrianus Debi. Waktu itu saya meneliti tentang bagaimana sih layanan BK itu kalau dilakukan di SD, di Saverius saya gitu. Karena jujur belum banyak SD yang membuat layanan khusus. Kakak ya udah semua urusan persoalan siswa kasih ke wali kelas, tapi wali kelas nggak tahu caranya gimana. Termasuk mereka perlu belajar komunikasi yang dialogis. Contoh paling simpel, kita bagaimana bertanya, menyimpulkan cerita dari siswa, mengeksplor cerita siswa, sehingga kita bisa tahu, yang bisa lebih paham, oh sebab akibatnya itu apa sih sebenarnya. Gitu, itu dialogis. Termasuk tadi, memancing siswa untuk mau ngomong kayak gimana sih? Kayak udah saya sampaikan, coba dipelajari art and expressive therapy. Ini akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang cara berkomunikasi secara dialogis. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang bimbingan dan konseling itu apa. Ya, nah supaya lebih paham, kita coba yuk bedain mana sih kegiatan guru yang termasuk itu tuh mengajar, ini tuh membimbing, ini tuh konseling gitu. Nah, ada assignment yang harus teman-teman lakukan, ini latihannya. Silahkan kalian ingat gitu ya, kira-kira guru kalian itu dulu pernah ngapain aja sih? Gak mesti di SD. Guru kalian pernah melakukan apa aja sama kalian? Coba 3 aktivitas itu, dipilih 3 pengalaman itu, kemudian kalian kelompokkan. Oh, yang pengalaman A ini masuknya mengajar atau membimbing atau konseling gitu. Ya. Jadi nanti akan ada 3 pengalaman yang kalian harus pilih, kemudian dari 3 ini menjodohkan, masukin ke kolom mengajar, membimbing, atau konseling. Bisa diisi di kolom chat di YouTube ini atau di e-learning, karena ini juga saya upload di e-learning kampus gitu. Jadi teman-teman silakan pilih. Kita utamakan yang e-learning kampus ya. Silakan dibuka e-learningnya, klik tombol assignment, isi di situ contoh cara ngetik jawabannya juga ada di kolom assignment yang ada di e-learning itu teman-teman ya. Jadi kita berefleksi dulu dengan pengalaman-pengalaman itu supaya lebih paham tuh bagaimana sebenarnya membimbing, mengajar, dan konseling itu. Jadi kita bisa tahu, oh kalau mau membimbing berarti contohnya saya harus ngapain, kayak gitu. Ya, selamat berefleksi. Boleh dicek di e-learningnya atau mau langsung di kolom komentar YouTube juga bisa. Pertemuan minggu depan di Zoom meeting untuk bersama-sama berefleksi tentang bimbingan dan konseling, dan nanti akan ada tambahan
tentang strategi-strategi bimbingan. Selamat berefleksi sekali lagi, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.